Di ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan berperang ganti kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, Keluaran pasal yang ke-14, mulai dari ayat ke-10 hingga ayatnya yang ke-14, dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika Firaun semakin mendekat Bani Israel, melihat mereka, tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka, dan mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Ayat 12, "Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Lalu Musa berkata kepada umat itu demikian, "Janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja." Sebagai orang percaya, as a believer, as a servant of God, banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta, banyak gembala jemaat, bahkan banyak jemaat-jemaat Tuhan. Saya minta maaf, saya sorry untuk mengatakan ini. Banyak dari kita tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Hari ini, sebagai spokesperson-nya Yesus, saya tidak sedang mengajari, saya tidak sedang menggurui, tetapi saya hanya ingin memberitahukan saudara, mengingatkan saudara, dan juga mengingatkan saya kembali, bahwa we have a great God more than anything. Kita punya Tuhan yang besar dari Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Tuhan saudara dan saya tentu memiliki nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan orang Israel bernama Yahweh, yang kita kenal, Bapa Yahweh. Dan tetapi dia sudah menginkarnasikan dirinya menjadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Oleh karenanya, saudara dan saya benar-benar perlu menyadari, perlu mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang besar. Selalu saya bernyanyi, naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara harus percaya. Saudara harus percaya Tuhan saudara itu besar. Saudara harus percaya Tuhan saudara itu dahsyat. Betul dalam hidup itu ada masalah. Betul dalam hidup itu ada tantangan. Betul dalam hidup itu ada pergumulan. Tetapi percayalah, yang namanya tantangan, yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan, yang namanya badai kehidupan, tidak melebihi kebesaran Tuhan kita. Tidak melebihi Yahweh kita. Tidak melebihi Yesus kita. Yesusmu dan Yesusku, Elohimmu dan Elohimku, Yahwehmu dan Yahwehku adalah Tuhan yang besar di atas segala Tuhan, di atas segala masalah, di atas segala pergumulan, di atas segala tantangan, di atas segala rintangan, apapun namanya, Tuhan kita jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya nggak jago ngomong, saudara. Tapi saya menghidupi dan saya mengamini. Saya punya Tuhan yang besar. Kalau saya sampai ada sampai hari ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan saya punya uang banyak, bukan karena saya punya kedudukan, bukan karena popularitas saya. Saya yakini, saya imani, saya percaya. Saya bisa bertahan sampai hari ini. Masuk di tahun peningkatan dan kelimpahan. Bahkan mengakhiri bulan Maret ini dan ingin masuk ke bulan April, bulan Paskah. Itu karena aku punya Tuhan yang besar. Yesus berkata dalam Matius pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 8.
Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang memulai dan yang mengakhiri, yang awal dan yang akhir. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang besar. Jangan elu-elukan masalahmu. Setiap dari kita pasti punya masalah. Pasti pernah mengalami hutang pihutang. Pasti pernah mengalami jalan-jalan buntu. Pasti pernah mengalami pintu-pintu yang tertutup. Tapi percaya saudara, malam hari ini dalam siaran langsung, aku sampaikan firman Tuhan. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara gak mungkin ditinggalkan seorang diri. Saudara gak mungkin dibiarkan seorang diri. Bergumul sendiri, tanggung masalah sendiri, hutang sendiri, dan sebagainya. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Yahweh yang akan menolong saudara. Amin. Bangsa Israel teriak-teriak sama Musa. Udah deh Musa, lebih baik kita di Mesir aja deh. Kita makan makanan budak. Kita minum minuman budak. Kita ini budak, kita ini babu bagi orang Mesir. Tapi Tuhan kita, Yahweh kita, tidak tinggal diam. Dia menyediakan tempat yang terbaik, tanah yang terbaik, yang penuh susu dengan madunya, dan yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Tapi orang Israel lebih senang melihat masalah, lebih senang melihat pergumulan, lebih senang melihat penyiksaan, pembabuan, pembudakan. Orang Israel senang. Bahkan kita mirip-mirip sama orang Israel. Aduh pastor, aduh pak gembala, aduh nggak tahu sih utang saya banyak, aduh nggak tahu sih masalah saya banyak, aduh nggak tahu sih sakit penyakit saya berat. Saya juga pernah punya hutang ratusan juta saudara. Saya pernah ngomong kan, saya punya hutang ratusan juta. Tapi Tuhan saya jauh lebih besar. Saya just say sorry sama Tuhan. I'm sorry Lord if my decision is wrong. Aku minta maaf kalau keputusan saya itu salah. Tapi Tuhanku tuh besar, baik banget. Yesus saudara dan Yesus saya, Tuhan saudara dan Tuhan saya, Yahweh saudara dan Yahweh saya, adalah Tuhan yang baik sekali. Saudara, hutang saya dilunasi oleh Tuhan. Kalau hutang saya dilunasi Tuhan, hutang saudara juga dilunasi oleh Tuhan. Kalau saya yang pernah sakit disembuhkan Tuhan, saudara pasti disembuhkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya besar. Semua sama-sama katakan dengan saya, ada ribuan jemaat Tuhan malam hari ini. Di YouTube ataupun di Facebook sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya besar. Yesus saya besar. Elohim saya besar. Yahweh saya besar. Yang setuju katakan amin. Nah, kita ini harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah pahlawan kemenangan bagi hidup kita. Tuhan itu adalah pahlawan bagi hidup kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah. Oke, kita nggak punya backingan hebat. Oke, kita bukan orang terkenal. Oke, kita nggak punya cukup banyak uang untuk menjalankan kasus perkara kita. Tapi kita punya pahlawan. We have hero. Kita punya pahlawan, saudara. Namanya Tuhan, namanya Yahweh, namanya Yesua, namanya Yesus, namanya Elohim. Kita punya Tuhan, saudara. Saudara punya Tuhan. Gak apa-apa kita ditekan orang, gak apa-apa kita dihina orang, gak apa-apa kita direndahin orang, gak apa-apa hidup kita dikecilin orang, direndahin orang, gak dianggap, gak apa-apa saudara. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kita percaya, kita berserah sama Tuhan, kita berserah sama Yesus, kita berserah sama firman-Nya, kita berserah sama Yahweh. Lihat apa yang akan Dia buat. Dia yang berkata dalam firman-Nya, aku Tuhan yang meratakan jalan-jalan yang berliku, menghancurkan palang-palang besi, menghancurkan tembok tembaga. Aku Tuhan yang sama yang akan menjadi Immanuel dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pahlawan saya. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pahlawan kemenangan saya. Yahweh adalah pahlawan kemenangan saya. Amin. Banyak dari orang Kristen hanya menyadari dan fokus dengan masalah dan pergumulannya. Hari-hari ini orang banyak, aduh pak dagangan saya nggak laku. Aduh pak bisnis saya ini lagi merosot. Aduh pak pemasukan gereja saya lagi turun. Aduh pak keuangan saya lagi bermasalah. Aduh pak sakit saya nggak kelar-kelar. Aduh pak motor saya mau ditarik. Aduh pak mobil saya mau ditarik. Aduh utang rumah belum bayar dan sebagainya. Stop ngomong itu saudara. Stop.
Hari-hari ini mulai ingat firman Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Ada Tuhan yang berjanji atas hidup saya. Bahwa Dia yang pertama gak akan tinggalin saya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, badai boleh ada. Jawabannya di dalam Yesus selalu ada jawaban. Dia pasti tolong saudara. Kalau saudara berkata-kata sama saya malam hari ini, Pastor gak ngalamin, saya ngalamin. Apa yang saya ngalamin saudara? Saudara punya hutang, saya punya hutang, tapi sekarang udah lunas. Saudara sakit, saya juga punya sakit, tapi sekarang saya sudah disembuhkan. Kenapa saya bisa mengalami itu semua? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya gembala. Tapi karena saya menyadari, aku punya Tuhan yang besar, aku punya pahlawan, dan aku nggak mau fokus dengan masalah. Karena ketika kita fokus, mata kita fokus dengan masalah, telinga kita fokus dengan masalah, hati kita fokus dengan masalah, maka tanpa disadari, kita sedang menyerahkan iman dan hidup kita dikurung dan dibelenggu oleh setan. Dan dia berkata, masalahmu nggak mungkin selesai. Suamimu pasti tidak akan berubah. Rumah tanggamu pasti akan bercerai. Istrimu tidak akan mungkin insyaf dari masalah-masalahnya. Suamimu nggak akan mungkin insyaf dari perselingkuhannya. Saudara, mulai hari ini jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan keadaan dunia. Aduh, COVID-19 gak kelar-kelar, Pastor. Aduh, ekonomi lagi sulit. Saudara bisa stres. Umur 25, tampang gocap, saudara. Coba lihat anak-anak muda sekarang. Umurnya masih 25, tapi tongkrongan wajahnya umur 50. Karena stres, saudara. Kalau saudara tebak usia saya, mungkin gak ada yang dapat kali, saudara. Muka saya ini muka masih muda. Tapi usia saya nggak muda. Kok bisa, Pastor Verona? Karena saya enjoy on His grace. I rest on His grace. Aku beristirahat di dalam anugerah Tuhan. Aku beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan. Aku juga punya masalah. Aku juga punya tantangan. Aku juga punya tagihan-tagihan. Tapi semuanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Yesus berfirman dengan jelas, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang karena bebanku pun ringan. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan murah hati. I come to Jesus. I near to close to Jesus. Aku dekat sama Tuhan. Aku mau serahkan semuanya sama Tuhan. Karena aku tahu ketika aku mengandalkan diriku sendiri, aku fokus dengan masalah, aku bisa stres, aku bisa depresi, aku bisa gila. Tapi sebaliknya aku balikan itu semua. Aku harus tetap dekat dengan Tuhan. Menyadari aku punya Tuhan yang besar. Yesus adalah pahlawanku. Anugerahnya besar tersedia bagi hidupku. Aku melihat dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena aku punya pahlawan yang gagah perkasa. Namanya adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, hal inilah yang membuat hidup orang Kristen pada akhirnya banyak mengalami rasa stres dan depresi. Kalau orang Kristen banyak fokus sama masalah, banyak pergumulan, banyak hutangnya, stres saudara. Mau diajak makan ke restoran bintang 5, rasanya tetap pahit. Orang kalau fokus sama masalah, mau dia diajak makan steak yang ratusan juta, nggak ada rasanya, saudara. Nggak ada rasanya. Tapi coba lihat orang yang nggak stres, orang yang nggak bimbang, orang yang nggak depresi. Makan nasi sama kecap sama telur rasanya kayak makan di bintang 5 hotel. Kenapa, saudara? Karena orang yang fokus dengan masalah, dia akan dipres dengan rasa stres, rasa bimbang, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Sehingga pada akhirnya dia mempertanyakan, Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu peduli nggak? Janjinya ya dan amin nggak? Dia hidup nggak? Semuanya ini nggak perlu dipertanyakan lagi, saudara. Semuanya ini ya dan amin. Yesus kita Tuhan yang hidup. Yesus kita adalah pahlawan yang setia. Yesus pasti akan menyelesaikan masalah kita. Yesus akan menyelesaikan hutang piutang kita. But in His time. Tetapi dengan waktunya Tuhan dan bukan mau-maunya kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada. Pergumulan boleh ada. Tantangan boleh ada. Namun yang berperang untuk memberikan kita kemenangan, bukan kita, bukan jabatan kita, bukan popularitas kita, bukan backingan kita, bukan kedudukan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Para pejabat yang menyaksikan siaran langsung ini. Mungkin ada orang yang gak suka dengan posisimu. Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan posisimu. Serahkan ke Yesus. Yesus yang akan maju ke depan,
berperang ganti para pejabat yang menyaksikan siaran langsung ini. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan yang akan berperang ganti hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan berperang. Belum semua, jangan lemas-lemas. Ada ribuan orang di malam hari ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang akan berperang ganti hidup saya. Nah, ini yang akan kita pelajari, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan berperang ganti hidup kita, yang pertama, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada yang bisa mengalahkan hidup saya. Ketika Tuhan berperang menggantikan hidup kita, Dia berjalan di depan hidup kita, bukan hanya sebagai tiang awan dan tiang api, tapi Dia jadi pahlawan bagi hidup kita. Saudara tahu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, melintasi padang gurun demi padang gurun untuk masuk tanah perjanjian? Saudara tahu, Tuhan yang berjalan di depannya. Pagi-pagi, siang-siang, Tuhan berjalan dengan tiang awan. Malam hari, sore menjelang malam, sampai larut pagi dini hari, Tuhan berjalan dengan tiang api. Dia tidak kepanasan, Dia tidak kedinginan, Dia tidak kehujanan. Ada Tuhan yang memegang dan memberikan kemenangan. Kalau Tuhan berperang ganti hidup kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Saudara jelas baca Bible baik-baik. Daud orang yang kemerah-merahan, yang tingginya nggak tinggi-tinggi amat tuh Daud. Lawannya Goliat yang, tentara terlatih, saudara. Tapi bukan karena Daud hebat, bukan karena ketapel, bukan karena batu, tapi karena ada Yahweh yang berperang ganti Daud. Sampai Goliat berkata, anjingkah aku sampai kau mendatangi aku dengan ketapel dan ketopong? Tapi Daud dengan roh Tuhan berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Yahweh Tuhan Israel segala barisan Elohim. Ambil barang satu, lepas, petak. Mati Goliat. Palanya dipancung sama David. Saudara, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun hutang piutang kita, selama Tuhan berjalan di depan kita, nggak ada yang bisa kalahin kita. Nggak ada, saudara. Orang Kristen arogan, orang Kristen sombong. Bukan. Kita nggak lagi arogan, kita nggak lagi sombong. Kita lagi mengikrarkan, mengamini, mengiyakan, dan mengagungkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Namanya Yeshua, namanya Yesus, namanya Yahweh. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara pasti ditolong, dibela, disertai, diberkati, dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berperang ganti hidup kita, bukan hanya kita tidak bisa dikalahkan, tetapi yang kedua, maka kemenangan menjadi milik kita. Orang mau rendahin kita, silakan. Orang mau jelekin hidup kita, silakan. Orang mau hasut orang lain untuk menghancurkan reputasi kita, pelayanan kita, usaha dagang kita, silakan. Selama Tuhan di pihak kita, kita menyadari Tuhan beserta dengan kita, berjalan di depan kita, berperang ganti kita, maka kemenangan yang akan menjadi milik bagian kita. Amin. Hari-hari ini kalau saudara sebagai pejabat tinggi negara, berdoa, bilang sama Tuhan, berperanglah gantiku Tuhan. Kalau saudara pelayan-pelayan Tuhan, bilang Tuhan, berperanglah ganti aku. Saudara para pengusaha, para pebisnis yang ingin mengalami kemenangan, mengalami peningkatan, mengalami kesuksesan, bilang sama Yesus, berjalanlah di depanku. Satu kali Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak berjalan di depanku, maka aku nggak mau berjalan. Jika hadiratmu tidak menuntun hidupku, langkah kaki hidupku, aku nggak mau berjalan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan sok hebat, jangan sok jago, jangan sok paling terkenal. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Engkau butuh Yesus, aku butuh Yesus. Engkau butuh Yahweh, aku butuh Yahweh. Karena ketika Tuhan menyertai hidup kita, bukan hanya kita tidak bisa dikalahkan, tetapi yang kedua, kita akan menerima kemenangan setiap hari. Dan yang ketiga, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berperang ganti hidup kita, maka hidup kita akan tenang dan aman. Sama-sama katakan dengan saya, ketika Tuhan berperang ganti saya, maka hidup saya akan tenang dan aman. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dibawa kemanapun situasi Yusuf, Yusuf tetap tenang dan aman. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Daud diudak-udak oleh
Raja Saul dilempar tombak, dia tetap aman dan tenang dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang kelam, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan aku. Bahkan Daud berkata, di hadapan lawan-lawanku, pialaku penuh berlimpah. Engkau meminyaki kepalaku dengan minyak. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saudara akan tenang. Saudara akan aman. Kenapa kita tenang? Kenapa kita aman? Karena kita tahu yang membela kita adalah Tuhan yang besar. Yang membela kita adalah Tuhan yang hidup. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini, bahwa Tuhan adalah pahlawan kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Sebagai penutup, ada satu lagi pesan firman Tuhan bagi kita semua, yang terambil dalam kitab Jefanya pasal 3 ayat 17. Jefanya pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberikan kemenangan. Dia akan bersukacita atas engkau dengan kegembiraan. Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini.